Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ramida dari kelas 5C Ekonomi Syariah. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penyelesaian regresi linear sederhana suatu data menggunakan SPSS. Baik, di sini saya memiliki suatu data yaitu total postpad dan juga hasil. Kemudian untuk mengetahui variabel pengubahnya apa saja X dan Y dalam kasus di samping. Kemudian bisa kita lihat yaitu variabel perubahannya untuk X yaitu total postpad dan variabel perubahan Y yaitu hasil. Oke, kemudian bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS? Jadi yang pertama kita input data Excel ini ke dalam SPSS seperti ini pada variabel view. Kemudian selanjutnya kita isi. Oke, kita sesuaikan dulu. Kemudian selanjutnya bisa kita isi untuk nama yaitu X dan Y, kemudian tipe yaitu numerik, kemudian untuk width itu 8, untuk desimal kita kosongkan jadi 0, kemudian untuk label yaitu total postpad dan hasil bisa kita isi. Kemudian untuk value-nya itu non, untuk misinya juga non, untuk kolomnya itu 8, dan untuk align-nya itu bisa kita gunakan dari sisi kanan, measure-nya kita gunakan scale, dan row-nya kita menggunakan input. Kemudian kita bisa klik pada data view. Oke, maka terdapat kolom X dan Y. Oke, selanjutnya untuk mengetahui diagram pencar antara dua perubahan tersebut bisa kita klik pada bagian menu yaitu pada menu graph. Oke, kita pilih scatter, kemudian kita pilih simple scatter, lalu define, dan kita masukkan total postpad itu pada variabel X, kemudian hasil pada variabel Y, dan kita klik OK karena di sini saya sudah melakukannya, sudah menyelesaikannya. Jadi kita bisa lihat pada output, maka akan muncul grafik seperti ini, dan ini juga bisa di adjust sesuai kehendak. Kemudian bisa kita copy ke Excel, jadinya akan muncul seperti ini. Oke, jadi ini perintahnya yaitu buatlah diagram pencar antara dua perubahan tersebut. Jadi keterangannya pada diagram pencar dapat dilihat bahwa sebaran data memiliki hubungan linear positif karena semakin besar nilai X atau total postpad, maka semakin besar pula nilai Y atau hasil yang didapatkan. Kemudian untuk mengetahui model regresinya kita bisa membuka atau kita klik menu analyze dan kita pilih regression dan klik linear. Kemudian di situ kita bisa pilih atau kita klik. Oke, bisa kita klik untuk dependent yaitu hasil dan independent yaitu total postpad.
kita klik statistik. Oke. Kita centang model fit dan R square change, kemudian continue. Oke, di sini saya sudah menyelesaikannya dengan muncul pada output seperti ini. Muncul recursive variable, model summary, ANOVA, dan koefisien. Oke. Kita bisa mengcopy pada tabel koefisien ini ke dalam Excel. Jadi akan muncul seperti ini. Oke, bisa kita lihat untuk model regresi yang digunakan. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat Oke, jadi di sini terdapat koefisien dan di situ bisa kita lihat terdapat B0 dan juga B1. Kemudian terdapat simbol-simbol atau rumus, itu untuk Y atau sama dengan variabel independen. Maksud saya variabel dependen, kemudian XI itu total, bisa diisi total fosfat, B0 intercept, dan sebagainya. Kemudian bisa kita formulasikan seperti ini, Y sama dengan 175,41 ditambah 71,58 XI. Jadi hasil itu didapat dari B0 ditambah dengan B1. Jadi di situ saya B1-nya saya bulatkan menjadi 71,58. Jadi untuk makna besaran dan B0 dan B1 yang diperoleh itu pada saat total fosfat 0 mg, maka hasil yang diperoleh adalah 175,41 kg. Apabila total fosfat bertambah 1 mg, maka hasil akan bertambah sebesar 71,58 kg. Sebaliknya, jika total fosfat berkurang 1 mg, maka hasil akan berkurang sebesar 71,58 kg. Oke, bisa kita lihat di sini besaran pada B0 dan B1. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Oke, kita juga menggunakan tabel koefisien, dan di sini bisa kita lihat terdapat tabel T hitung. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan secara manual. Kemudian di sini bisa dilihat untuk uji hipotesisnya, kemudian untuk kriteria pengujiannya. Oke. Dan di situ terdapat tabelnya sejumlah 2,306, dan untuk kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Keputusannya karena 7,59 atau T hitung lebih besar dari 2,306 atau T tabel, maka tolak H0, yang artinya total fosfat berpengaruh pada hasil. Kemudian di sini kita bisa melihat juga pada SPSS itu kita terdapat signifikan, sebab untuk melakukan untuk mengetahui signifikan itu kita tidak dapat melakukannya secara manual. Jadi untuk
untuk signifikan itu pada uji hipotesisnya sama. Kemudian untuk kriteria pengujian tolak H0 jika signifikan lebih kecil dari 0,05. Kemudian keputusannya karena signifikan lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Oke, yang artinya total fosfat berpengaruh pada hasil. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa menentukan seberapa besar model yang kita gunakan itu dapat dipercaya gitu kan. Jadi kita bisa kembali ke output dan kita pilih pada tabel model summary, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, jadi di tabel model summary itu terdapat R-square yang mana nilai koefisien determinasi 0,878 artinya adalah sebesar 87,8% total fosfat dipengaruhi oleh hasil dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Jadi mungkin untuk penjelasan pada penyelesaian regresi linier sederhana menggunakan SPSS sampai di sini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.